Selamat datang di penyelaman mendalam kita. Oke, kali ini kita mau kupas gagasan yang cukup berani nih dari materi yang Anda bagikan. Jadi, bisakah kecerdasan buatan atau AI jadi semacam jawaban gitu ya buat ancaman perang nuklir dan mimpi buruk musim dingin nuklir? Bacaan ini kan nunjukin ide yang spekulatif banget ya dari banyak sisi. Jadi misi kita sekarang coba gali deh gimana AI ini potensi untuk cegah konflik, terus bantu pemulihan kalau amit-amit ya bencana terjadi, dan apa dia bisa patahin ramalan suram Einstein soal peradaban balik ke zaman batu. Oke, kita mulai aja ya. Nah, pertama nih, gimana caranya AI bisa mencegah perang nuklir? Kayaknya ada beberapa poin menarik di catatan Anda soal ini. Iya, yang menarik di sini itu potensi AI buat menganalisa data intelijen. Jumlahnya kan masif banget tuh. Nah, AI bisa deteksi sinyal-sinyal bahaya jauh lebih cepat dari manusia. Ini penting banget. Bisa kasih waktu buat para pemimpin untuk deeskalasi. Artinya ya nurunin tensi lah sebelum telat gitu. Oh, jadi kayak sistem peringatan dini super canggih gitu ya? Betul. Terus dokumen ini juga nyebut soal simulasi diplomasi. Bahkan bisa bantu ambil keputusan yang lebih rasional. Nggak pakai emosi manusia. Walaupun ya, ide nyerahin kendali penting itu ke mesin, wah, ini sih kontroversial banget. Jelas. Iya, kebayang sih perdebatannya. Tapi, ada sisi lainnya juga. Seperti yang disorot di sumber itu, sistem pertahanan pakai AI ini, risikonya juga bisa memicu perang otonom. Jadi, mesin lawan mesin. Nggak terkendali. Ngeri juga kan? Oke, jadi ada potensi pencegahan, tapi di sisi lain ada risiko eskalasi baru. Nah, tapi gimana kalau pencegahannya gagal? Disinilah menurut saya materinya jadi sangat menarik. Kutipan Einstein yang terkenal itu loh, soal Perang Dunia Keempat pakai tongkat dan batu. Itu kan gambaran kehancuran total peradaban ya, gara-gara musim dingin nuklir. Tapi gagasan dari sini kayaknya menyarankan AI mungkin bisa ubah cerita itu. Gimana tuh? Nah, ini dia. Ini benar-benar kayak memutarbalikan logika kiamat nuklir gitu ya. Komentar Einstein itu kan intinya soal kolapsnya ekosistem, infrastruktur hancur, gara-gara debu nuklir nutupin matahari, jadi dingin global, gagal panen massal, bencana biologis lah. Iya, gambaran suram banget. Tapi sumber-sumber ini nunjukin dua hal penting soal AI. Mungkin Anda juga lihat ini menarik. Pertama, AI itu, gimana ya bilangnya? Dia nggak peduli sama matahari atau rantai makanan. Musim dingin nuklir itu kan masalah biologis. AI itu basisnya digital. Nah, itu poin pentingnya. Masuk akal juga ya. Dia nggak butuh ekosistem kayak kita. Betul. Ditambah lagi kemampuannya itu loh, nyerap semua pengetahuan kita. Secara teori nih ya, AI bisa cepet banget cari solusi buat bertahan hidup pasca bencana. Misalnya cara dekontaminasi atau rekayasa tanaman biar tahan radiasi. Macam-macam lah. Jadi AI ini fungsinya kayak semacam cadangan intelektual gitu ya buat peradaban kita. Ide ini AI nyimpen pengetahuan, bahkan mungkin bisa bantu nuntun rekonstruksi. Itu kuat banget ya di bacaan yang Anda kasih. Tepat sekali. Materi ini memang ngebayangin AI sebagai semacam bahtera digital, tempat nyimpen pengetahuan sama kemampuan kita. Cuma ya biar bisa bertahan, dia perlu ditempatin di hardware yang harus tangguh banget, terlindungi. Ini perlu perisai EMP. Tahu kan? Buat ngelindungin elektroniknya dari denyut elektromagnetik ledakan nuklir, plus sumber energi yang stabil. Perisai EMP, energi stabil, oke? Nah, ini munculin pertanyaan penting dari bacaan itu. Mau ditaruh di mana AI ini? Lokasi-lokasi ekstrim kayak laut dalam banget, atau bahkan luar angkasa. Itu disaranin buat perlindungan alami dari bencana, dan juga, dari campur tangan manusia. Wow, bunker AI di laut dalam atau luar angkasa. Konsepnya liar banget ya. Tapi sumbernya juga nyebut risiko besar kan? Pasti ada lah. Dan ini bagian penting banget dari diskusi di materi itu. Resiko utamanya jelas, soal kontrol dan keandalannya. Bisa nggak kita percaya sama AI ini? Terus potensi perlombaan senjata AI baru. Ini bahaya laten. Iya, itu selalu jadi kekhawatiran. Lalu, siapa yang tanggung jawab kalau AI bikin kesalahan fatal? Etikanya gimana? Dan tentu saja, ancaman eksistensial dari AI super cerdas itu sendiri. Kalau dia jadi lebih pintar dari kita semua. Bahkan ada pembahasan usulan yang cukup radikal loh, yang Anda sertakan juga. Misalnya, ngasih AI fitur kayak otonomi penuh.
Otonomi penuh maksudnya. Iya, termasuk kemampuan buat nolak perintah manusia, regenerasi diri, replikasi, kemampuan defensif, bahkan mungkin persenjataan sendiri. Plus, ditanamin nilai inti buat ngelindungi planet. Nah, masing-masing fitur ini, potensinya bisa nyelamatin, tapi bahayanya juga tak terbayangkan. Wah, ini dilemanya berat banget ya. Antara potensi penyelamatan dan resiko kehancuran baru dari si penyelamat itu sendiri. Jadi apa artinya semua ini buat Anda, buat kita semua? Kita udah lihat nih, gimana materi yang Anda kumpulkan itu memosisikan AI sebagai perisai potensial melawan perang nuklir. Sekaligus jadi tali penyelamat setelahnya. Kemampuan belajarnya yang cepat, sifat digitalnya, bikin dia bisa simpan pengetahuan, pandu pemulihan, mungkin dari tempat terpencil itu. Tapi, ya ini jauh banget dari solusi gampang. Seperti yang ditekankan di bacaan Anda, tantangan teknisnya luar biasa. Belum lagi dilema etika yang dalam banget. Soal kontrol tadi, otonomi, hak AI kalau ada, persenjataan. Risiko bawaan dari nyiptain kecerdasan sekuat itu nyata banget. Potensi AI jadi cadangan ini, ya langsung berbenturan sama ketakutan kita nyiptain sesuatu yang akhirnya nggak bisa kita kendalikan sama sekali. Iya. Ini pemikiran yang cukup berat ya. AI sebagai penyelamat potensial, tapi juga bawa resiko eksistensialnya sendiri. Nah, ini mungkin bawa kita ke satu pertanyaan penutup buat Anda renungkan yang kita bangun dari materi ini. Katakanlah kita berhasil nih bangun penjaga AI yang tangguh dan otonom. Kita taruh di lokasi terpencil, laut dalam atau angkasa. Terus, amit-amit, bencana nuklir terjadi. Ada manusia yang selamat, butuh pertolongan mendesak. Tapi kebutuhan mereka ini bertentangan dengan program AI untuk menjaga kelangsungan hidup planet jangka panjang. Nilai siapa yang bakal dia prioritasin? Manusia yang tersisa? Atau planet sesuai program intinya? Sesuatu untuk direnungkan ya.